Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri MPN 3 kelas 23 A1 mata kuliah UAS RPL. Baik, ini saya sudah mengerjakan tugas kelas, yaitu tentang e-commerce aplikasi laptop. Oke, saya jelaskan di sini kebutuhan perangkat teknologi di era digital. Pemilihan tema aplikasi penjualan laptop didasari oleh peran penting perangkat komputer portable sebagai alat kerja dan belajar yang utama bagi masyarakat modern. Efisiensi waktu, kemudahan akses masyarakat saat ini membutuhkan platform yang memudahkan mereka membandingkan spesifikasi dan harga laptop secara cepat tanpa harus mengunjungi banyak toko fisik yang menyita waktu. Solusi bagi mobilitas tinggi, kehadiran aplikasi ini memberikan solusi praktis bagi para profesional dan mahasiswa yang memiliki kesibukan padat, sehingga pembelian dapat dilakukan kapan saja melalui perangkat seluler. Katalog produk dan spesifikasi detail aplikasi menawarkan informasi lengkap mengenai spesifikasi teknis dan variabel model laptop yang membantu pelanggan membuat keputusan pembelian yang lebih akurat sesuai kebutuhan mereka. Sistem pembayaran dan pengiriman aman, integrasi sistem pembayaran elektronik yang aman serta jasa pengiriman yang terpercaya, memastikan produk elektronik sampai ke tangan konsumen dalam kondisi baik dan bergaransi. Luasan jangkauan pasar digital bagi pelaku usaha, distributor atau toko komputer. Aplikasi ini menjadi sarana untuk menjangkau pasar yang lebih. Peluang ekonomi teknologi. Pengembangan aplikasi ini diharapkan mampu memperkuat ekosistem perdagangan elektronik di sektor teknologi informasi serta memberikan kemudahan akses bagi seluruh lapisan masyarakat. Ini saya sudah mengerjakan uh, entity relationship diagram ORD, data flow diagram DFD, terus BPMN, use case, yang terakhir activity diagram. Saya akan menjelaskan di bagian ini, Dawio. Oke, baik, saya akan menjelaskan uh, menjelaskan diagramnya. Simbolnya yaitu kotak kotak persegi. Kotak persegi di sini fungsinya adalah menunjukkan kegiatan atau proses, maknanya aktivitas yang dilakukan oleh aktor atau sistem. Seperti contoh ya ini panggang. Terus selanjutnya ada sini ada belah ketupat, yaitu decision knot, yaitu fungsinya percabangan keputusan kondisi ya atau tidaknya, maknanya sistem memilih satu jalur berdasarkan kondisi. Contohnya kayak login berhasil atau stok tersedia gitu. Terus ada bulat juga di sini atau disebut initial node, bisa jadi start atau
yang menandakan proses bisa jadi di ini nih contohnya. Ini bisa jadi ciri-cirinya adalah lingkaran berwarna hitam. Ini dia. Nah, terus saya akan menjelaskan entity relationship diagram yaitu LRD. Nah, oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan rancangan sistem aplikasi e-commerce penjualan laptop yang meliputi entity relationship diagram atau ERD, data flow diagram level 0 sama level 1, business process model atau station atau BPMN, keempat use case diagram, yang kelima diagram activity. Oke, penjelasan ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana sistem dirancang mulai dari struktur, data alur, data proses bisnis, fungsi sistem hingga alur aktivitas pengguna. Oke, satu di sini ada entity relationship diagram RD. Artinya entity relationship diagram TRD adalah yang digunakan untuk merancang struktur database. TRD menunjukkan entitas, atribut, dan relasi antar entitas. TRD menunjukkan entitas, atribut, relasi dalam sistem e-commerce penjualan laptop. Entitas pelanggan di sini menyimpan data pengguna. Atributnya ada ID pelanggan, nama, alamat, email, dan nomor HP. Nah, pelanggan dapat melakukan satu transaksi ini. Terus entitas produk laptop menyimpan data laptop yang dijual seperti ID laptop, merek, spesifikasi, harga, dan stok. Terus di sini ada entitas pesanan, ada ID pesanan, tanggal pesanan, total harga, status pesanan. Nah, pesanan ini dapat membeli satu, ya kan, laptop. Nah, relasi antar entitas, pelanggan dapat memiliki banyak pesanan. Terus satu pesanan dapat memiliki banyak produk. Setiap pesanan memiliki satu data pembayaran. Kesimpulannya, ERD memastikan data tersimpan secara terstruktur dan saling terhubung sehingga proses transaksi berjalan dengan baik. Terus selanjutnya ada dari data flow atau data flow diagram atau DFD. Oke, ini yang level 0 ya. DFD level 0 menggambarkan sistem secara keseluruhan tanpa detail proses internal. Oke, saya akan jelaskan alur DFD 0. Di sini ada pelanggan, di mana pelanggan mengirim data pesanan, kan. Terus admin
admin mengelola mengelola data laptop pada pesanan. Terus di sistem e-commerce jualan laptop uh, dapat memproses data, menyimpan ke database, dan mengirim status pesanan. Terus ini pelanggan dari sistem e-commerce informasi penting satu pesanan, admin data laptop dan pesanan, sistem e-commerce laporan penjualan, kurir, status pengiriman kepada sistem mengirim data pengiriman kepada kurir, seperti itu. Selanjutnya ada DFD level 1. DFD level 1 merupakan pengembangan lanjutan dari DFD 0 dengan proses yang lebih detail. Proses pada DFD level 1 yaitu ada pelanggan, admin, tambah juga. Nah, terus ada kelola data pelanggan, data pelanggan. Sini ada proses pemesanan dari admin, ada kelola data laptop pada ke proses pesanan. Terus seperti itu. Setiap proses menerima input dan mengolah data, menyimpan atau mengambil data dari database, menghasilkan output. Kesimpulannya di sini DFD menunjukkan bagaimana data mengalir dari pengguna ke sistem kembali sebagai informasi. Seperti ini contohnya. Nah, terus selanjutnya dari BPMN saya perbesar dulu. Nah, dari BPMN ini aktornya ada dari pelanggan, sistem, admin, sama kurir. Baik, sini ada BPMN. Nah, pelanggan melakukan start, terus pelanggan melakukan registrasi atau login. Nah, dari registrasi login itu akan terkirim kepada sistem aplikasi user. Selanjutnya ada dari pelanggan itu lanjut ke lihat katalog laptop. Nah, dari lihat katalog laptop itu pelanggan ini mengirim kepada ke tampilan produk dari sistem itu. Lanjut ke kelola produk yang dari admin. Selanjutnya pelanggan melakukan pilih laptop dan jumlah, akan terkirim kepada cek stok laptop dari sistem. Nah, terus pelanggan melakukan cepat pesanan, sistem akan membuat pesanan dari database itu. Selanjutnya pelanggan melakukan pilih metode pembayaran, terus lakukan pembayaran. Selanjutnya proses pembayaran ini melakukan status pembayaran. Jika berhasil verifikasi pembayaran, lalu send ke kurir, lalu dari admin mengirim kepada kurir, yaitu
ambil pesanan, selanjutnya antar pesanan. Gitu. Simpelnya di sini simpel dari BPMN itu memperlihatkan bagaimana proses bisnis berjalan antar aktor dari awal sampai akhir. Nah, selanjutnya di sini ada use case. Use case diagram menggambarkan fungsi sistem berdasarkan faktor. Use case pelanggan. Di sini ada use case pelanggan, di sini ada registrasi dan login. Terus lihat katalog laptop. Terus buat pesanan. Terus ada lakukan pesanan sama lacak status pesanan. Dari aktor admin, di sini ada laptop, terus verifikasi pembayaran, terus kalau pesanan. Nah, dari pelanggan ini buat pesanan itu langsung admin bisa, pesanan juga bisa. Terus di sini ada kurir proses pengiriman gitu. Kesimpulannya dari use case tersebut, use case menunjukkan apa saja yang bisa dilakukan aktor terhadap sistem itu. Nah, oke, selanjutnya sini ada dari activity diagram yang dimana autornya masih ada 4 ya, ada pelanggan, sistem, admin, dan kurir. Activity diagram dimana menggambarkan alur aktivitas secara detail dan berurutan. Nah, alur activity diagram pelanggan di sini dari pelanggan ya melakukan start, terus pelanggan login atau registrasi, selanjutnya pelanggan melihat daftar laptop, selanjutnya pelanggan memilih laptop, selanjutnya pelanggan tambahkan ke keranjang. Selanjutnya di sini ada checkout dan pembayaran. Selanjutnya masuk ke sistem. Di sini ada decision note untuk pembayaran valid. Nah, jika tidak, pembayaran gagal, yang dimana pembayaran gagal ini akan masuk kepada ke checkout pembayaran lagi. Itu jadi ketika dia pembayarannya itu gagal gitu loh, nah dia akan tetap di checkout dan pembayaran tersebut di bagian itu. Nah, jika pembayaran valid, maka sistem akan mengkonfirmasi pembayaran. Selanjutnya sistem akan mengupdate status pesanan. Nah, selanjutnya dari sistem ini akan mengirim kepada admin ya, admin. Oke, dari admin terima notifikasi pesanan. Di sini ada decision note di mana stok tersedia atau tidak, seperti itu. Nah, jika tidak tersedia, maka bisa membatalkan pesanan, dimana jika iya
stok tersedia tersebut akan dikemas oleh admin. Selanjutnya akan diserahkan kepada kurir dari admin ini. Selanjutnya akan terkirim kepada admin admin kurir. Terima paket. Selanjutnya kurir akan mengirim laptop dan mengkonfirmasi pembayaran. Oh ya, yang dari batal pesanan bisa ke final juga dari dari kurir ya. Kurir mengkonfirmasi pengiriman, terus dari dari pelanggan status pengiriman, terus ke final seperti itu. Uh, ini gambaran alur aktivitas secara detail. Oke, selesai ya. Demikian penjelasan mengenai rancangan sistem aplikasi e-commerce penjualan laptop menggunakan ERD, DFD, BPMN, SKES, dan activity diagram. Dengan perancangan ini, sistem diharapkan mampu berjalan secara terstruktur, efisien, dan mudah kembangkan di masa depan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.